Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita lanjutkan pembahasan kita hidup mulia dengan Al-Quran. Kenapa ini harus kita bahas? Saya senang sekali untuk mengupas bab-bab tentang masalah ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Karena hidup ini tidak akan indah Pak Bu. Hidup ini tidak akan mulia tanpa bimbingan Al-Quran. Mungkin apa badan? Kenapa? Karena tujuan Allah mengirimkan utusan yang mulia baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengajarkan, membacakan, mendakwahkan Islam dan Al-Quran ini Pak Bu, supaya kehidupan manusia itu tertata dengan baik. Mungkin apa badan Pak Bu? Jadi Al-Quran itu memang diturunkan dari langit, tujuannya untuk apa Pak Bu? Halo, tujuannya untuk apa? Menata kehidupan manusia yang rusak menjadi baik. Nggih mboten? Yakin? Yakin? Oke, kalau nggak yakin kita buka Al-Qur'annya. Surat Al-Jasiyah surat 45 ayat 20. Apa kata Allah? Hada basairu linnas huda wa rahmatul liqaumi yuqinun. Surat 45 ayat 20 nanti Bapak Ibu tolong dibuka. Kalau nggak yakin, biar yakin. Inilah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, basair. Apa basair? Panduan hidup, konsep dalam mengatur kehidupan manusia di muka bumi ini. Bagi siapapun mereka yang yakin akan kebenaran Al-Quran, petunjuk Allah dan rahmatnya Allah. Betul Mas? Yang buka EP-nya? Iya? Itu. Kalau ada salah nanti tolong dicocokkan kesalahan saya ketika menyampaikan ini. Manusia biasa Pak. Nah, jadi Al-Quran itu diturunkan sama Allah, itu tujuannya mengatur kehidupan manusia, bukan merusak manusia. Lah sekarang kalau tanya, kata penjenengan Pak Bu, yang merusak manusia itu siapa? Halo? Yang merusak manusia, yang merusak dunia ini, kehidupan di dunia ini, manusianya sendiri. Nggih napa mboten? Enggak percaya? Oke, kita buka ayatnya. Surat Asy-Syura surat 42 ayat 30. Allah katakan secara jelas di dalam ayat tersebut yang dimana Allah mengatakan wa ma asabatu min musibatin bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun musibah, apapun bencana yang terjadi di dalam dirimu dan kehidupan di tengah-tengah masyarakat, itu disebabkan karena perilakumu sendiri, perbuatanmu sendiri, bukan Allah. Nggih napa mboten? Iya. Disebabkan karena dosamu. Disebabkan karena kecongkakanmu, kesombonganmu, kezalimanmu, kata Allah. Ketika Allah memberikan aturan yang benar, tidak kamu pakai. Ketika Allah memberikan hukum yang jelas, yang bisa mengayomi, melindungi, menjaga, memelihara kelangsungan hidup manusia, tidak kamu jalankan, ya sudah, kamu dolim, kamu membuat kerusakan, kamu menyebabkan bencana. Ya, nggih napa mboten? Niki ayatnya. Lah, itu sama Allah dikatakan sendiri. Jadi kerusakan di tengah-tengah manusia itu karena ya manusia itu sendiri Pak Bu. Kenapa? Karena tidak menggunakan Al-Quran sebagai konsep yang mengatur kehidupannya. Makanya saya kasih judul hidup mulia dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran sudah menjamin, jaminan mutu 1000%. Ya, tunjukkan kepada kula Pak Bu, ada aturan hukum undang-undang yang bisa mengatur kehidupan manusia baik, ada selain Al-Quran Pak Bu? Tunjukkan. Makanya ditantang sama Allah, hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Tunjukkan, datangan bukti selain Al-Quran
yang bisa mengatur kehidupan manusia menjadi baik kalau kamu menjadi orang yang jujur. Ayo tunjukkan. Nggak ada. Di muka bumi ini nggak ada selain Al-Quran yang bisa mengatur hidup manusia menjadi baik, Pak. Makanya kalau kita dengar di media sosial berbagai banyak kerusakan, ketimpangan, sewena-wena, kedoliman, kehancuran, perzinaan di mana-mana. Orang biasa minum khamar, mabuk, mendem biasa, judi biasa dihalalkan. Nggih mboten Pak Bu? Korupsi, bergentayangan, ya. Lon orang yang joget sana joget sini, ya. Mereka mabuk dengan alunan musik sehingga saling membunuh, saling bermusuhan. Belum terjadi peperangan dan yang lain, perebutan warisan, perebutan harta, pencabulan, dan masih banyak. Loh, saya itu Pak Bu, hampir tiap jam setiap buka di media sosial pasti di situ ada suguhan video pencabulan, perzinaan, pembunuhan, pengambilan paksa, korupsi, kedoliman lan sak piturute. Nggih mboten Pak Bu? Lah, sudah jelas Pak Bu, ya. Orang itu kalau sudah jauh dari Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, pasti sama Allah dijanjikan hidupmu akan sengsara, hidupmu akan rusak berantakan, dan terjadi berbagai kemaksiatan di mana-mana, kedoliman di mana-mana. Makanya hidup mulia dengan Al-Quran. Kalau pengen kita hidup mulia itu dengan Al-Quran. Baik. Sekarang saya ingin sedikit membacakan di dalam kitab Minhajul Muslim karangan Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, seorang ulama di Mekah. Beliau mengarang kitab ini, bagusnya luar biasa. Ini panduan hidup seorang muslim, akhlak, ibadah, sosial, hukum, akidah, dan yang lainnya itu lengkap di dalam kitab ini. Nanti Bapak kalau Ibu mau beli kitabnya ada sudah terjemahnya. Panduan bagi seorang muslim judulnya. Murah Pak Bu, nggak sampai 100.000. Saya ambil bab al-adabu ma'kalamillahi ta'ala, adab-adab terhadap firman Allah atau adab terhadap Al-Quran. Kita sebagai seorang muslim punya adab Pak Bu terhadap Al-Quran, nggak sembarangan loh. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kitab suci yang Allah sucikan, satu-satunya kitab yang berisi kalam Allah, ucapan Allah, firman Allah. Diturunkan dari langit ketujuh, dari Lauh Mahfud menuju Baitul Izzah dalam satu malam, pas bertepatan malam Lailatul Qadar. Kita betul-betul, ya, mana kita bahas kemarin itu. Kemudian dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kita betul Pak Bu, malaikat yang mulia. Malamnya malam yang mulia, diturunkan kepada orang yang mulia siapa? Nabi Muhammad SAW. Selama berapa tahun? 23 tahun. Dari Baitul Izzah menuju Nabi ke dunia 23 tahun. Dari Lauh Mahfud menuju Baitul Izzah cukup satu malam. 30 juz. Satu malam ya. 30 juz secara berangsur-angsur selama 23 tahun kurang lebih itu kepada Nabi. Itu Al-Quran. Al-Quran mutawatir Pak riwayatannya. Seluruh para ulama sepakat ini kitab satu-satunya yang suci, bersih, tidak ada kecacatan dan penyimpangan di dalamnya. Nanti kita kupas. Siapapun yang membacanya bernilai ibadah, dapat pahala. Sekarang kalau tanglet Pak Bu, ada kitab selain Al-Quran. Kalau kita membaca kitab aturan, hukum, undang-undang, kalau kita membaca itu dapat pahala, ada Pak? Selain Al-Quran ada betul? Nggak ada. Berarti kita sepakat Al-Quran satu-satunya kalamullah, firman Allah. Kalau dibaca satu ayat dinilai 10 kebaikan. Nggih betul? 10 kebaikan, Masya Allah. Besar Pak Bu pahalanya. Satu ayat. Kalau kita membaca Al-Quran tadi, surat Yasin tadi yang dibaca imam itu sudah berapa ayat? Kurang lebih hampir 100 ayat. 10 kali 100 ribu. 1000 nanti dilepaskan 10 lagi menjadi 10.000. Masya Allah, 100 ayat saja itu sudah dapat 10.000 kebaikan. Kurang apa lagi Pak Bu? Ini dagangannya Allah loh nggih.
Kita disuruh membaca Quran, niatnya ikhlas, pahalanya bisa 10.000 bahkan 1 juta kebaikan kalau kita rutin baca Quran terus setiap harinya. Itu yang penting nggak bosan, waleh, males. Itu penting ya. Sepakat ya, Al-Quran adalah firman Allah, ucapan Allah, mutawatir, yang membacanya adalah ibadah. Dan Al-Quran akan dijaga sampai hari kiamat. Dijaga sampai hari kiamat. Apa yang dijaga Pak Bu? Bukan kertasnya loh ya, isinya. Ustadz, saya punya Al-Quran ini sudah lapuk, usang, ya, sudah sobek-sobek, dipangan rayap. Kalau saya bakar boleh, boleh. Yang penting jangan dilempar ke tempat sampah. Dibakar. Kalau Al-Quran sudah usang, sudah jelek, sudah buram, nggak kelihatan tulisannya, boleh itu dibakar. Sebagaimana saya selesaiin. Tapi jangan diupload. Kalau sampai jenengan bakar Al-Quran yang sudah jelek, tulisannya, kertasnya sudah lapuk, nggak bisa dibaca, jenengan video, jenengan upload teng media sosial, siap-siap datang masyarakat dan aparat. Kenapa? Anda melecehkan Al-Quran. Betul Pak? Padahal niatnya Pak, niatnya baik, caranya yang salah. Bakar, selesai sudah. Untuk menghormati Al-Quran boleh Pak. Ganti Al-Quran yang baru lagi, dibaca lagi, ya. Jangan Al-Quran yang sudah lama, lapuk, jelek, nggak kelihatan tulisannya, hurufnya, hijayahnya, dibakar, beli yang baru, dibaca 1 tahun sekali pas Ramadan. Nggih Pak Bu? Astagfirullahaladzim, musibah ini. Tujuannya beli Al-Quran yang bagus, harganya mahal, ditaruh di rak, posisi yang paling tinggi, dibaca di bawah ketika pas Ramadan tadarus di masjid. Padahal sehari-harinya nggak pernah baca. Wah, ini musibah. Karuannya tetap yang lapuk dibaca terus Pak Bu ya. Itu kenang-kenangan katanya. Itu. Tep. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah katakan yu'minu al-muslim bi qudsiyati kalamillahi ta'ala. Wajib bagi seorang muslim untuk senantiasa mensucikan kalam Allah, ya. Jadi Al-Qur'an itu kalam Allah harus suci, Pak. Bacanya kalau sudah suci, yang dianjurkan harus apa, Pak? Wudu. Bagus, betul. Jadi setiap kita membaca Quran itu yang paling afdal utama itu wudu. Sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian para ulama mengatakan sunnah. Yang paling kuat adalah sunnah kalau kita wudu, ya. Tapi kalau kita tidak berwudu tetap dapat pahala. Tapi pahalanya enggak sebagaimana pahala ketika suci, Pak Bu. Misalkan kita hafalan tiba-tiba ngentut, kita lanjutkan hafalan kita, baca Quran kita, enggak apa-apa. Tetap boleh saja, tapi pahalanya berkurang. Yang biasanya mungkin 10 jadi berapa Pak? 5. Yang biasa 100 jadi 50. Itu sebagian ulama mengatakan seperti itu, ya. Nah, maka dari sini Allah katakan bahwa Al-Quran itu adalah suci, maka harus kita sucikan. Tidak boleh Al-Quran itu ditaruh di tempat sembarangan, apalagi ditaruh di bawah ngeten niki Pak Bu nggih. Tolong. Jadi kalau kita meletakkan Al-Quran jangan sembarangan, jangan di lantai bawah yang untuk jalan, ya. Tolong, kalau bisa paling tidak kalau kita duduk, para ulama sekarang mengatakan sebagaimana saya Semin, paling tidak itu sejajar dengan dada kita, tingginya itu. Pas kita duduk sejajar dengan dada kita. Jangan pas di bawah lantai di kaki kita. Oke, jelas Pak Bu? Karena suci, ya. Tolong sucikan firman Allah Al-Quran itu, jangan sembarangan ketika meletakkannya. Itu. Yang kedua, karena Al-Quran suci, maka hati-hati, jangan sampai untuk candaan atau guyonan Pak Bu. Kalau sampai untuk guyonan, bercandaan, apalagi baca sambil ketawa ketiwi, ya, sambil gojek, ini nggak boleh. Maka Allah SWT mengatakan, ya, jangan engkau berkata-kata dengan Al-Quran dengan kata-kata yang tidak baik, ya. Sebagaimana orang musyrik mengatakan, buatlah candaan Al-Quran, ya. Itu orang musyrik Pak Bu, sayatnya lupa, ya. Buatlah guyonan Al-Quran itu. Padahal Allah sendiri mengatakan,
hati-hati ketika membaca Quran. Baca dengan apa Pak Bu? Tartil. Apa tartil? Penuh penghayatan, sesuai dengan tajwid, panjang pendeknya harus benar. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil, kalem, ya, pelan-pelan, nggak usah kesusu, ya, sambil dihayati, diresapi, sesuai dengan tajwidnya, panjang pendeknya, makhraj hurufnya. Tuh, itu perintah surat Al-Muzammil ayat yang keempat. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, maka karena Al-Quran itu suci, maka dijaga sampai hari kiamat. Mana dalilnya? Surat Al-Hijr ayat 9. Kami turunkan Al-Quran ini akan kami jaga pelihara sampai hari kiamat. Jadi orang yang senantiasa menjaga Al-Quran Pak Bu, itu pasti hidupnya akan dijaga sama Allah. Lihat itu, para penghafal Quran, insya Allah hidupnya baik Pak. Yang penting satu, niatnya ikhlas tulus karena Allah. Ketika dia menghafal, belajar, itu karena Allah, tidak ada kepentingan dunia. Maka sampai meninggal dunia pun insya Allah diberi kematian yang husnul khotimah. Pernah dengar dengan tsunami Pak Bu? Aceh 2001 ya 2004 tsunami. Ada seorang relawan cerita kepada kami Pak Bu, ketika dia membantu mayat-mayat yang bergelimpangan itu ya, di jalan-jalan, di dalam rumah yang sudah rubuh, hancur ya, karena kena arus air laut itu, tsunami itu ya, yang bandang itu pernah menemukan sosok seorang yang dimana jasadnya masih utuh dan kelihatan tercium baunya wangi Pak. Setelah ditelusuri Bapak Ibu, jenazah dari kasus bencana tsunami, banjir tsunami itu, ternyata orang tersebut ya, dia adalah orang yang Masya Allah hafal Quran 30 juz, orang yang rajin membaca Quran, jadi imam juga, anaknya juga soleh Pak Bu, akhlaknya baik. Ingat, akhlaknya baik, orangnya soleh, penghafal Quran, dikasih bayaran oleh Allah ketika meninggal dunia, meninggal dalam kondisi husnul khatimah, mati dalam keadaan yang mulia. Baik, kenapa? Karena semasa hidup dia telah memuliakan Al-Quran, menjaga dan memelihara Al-Quran, baik dengan ucapan, perbuatan, dan akhlaknya. Masya Allah ya. Itu Bapak Ibu, ini kisah real nyata ini. Jadi kalau kita pengen dijaga oleh Allah hidup kita Pak Bu menjadi mulia, maka muliakan Al-Quran, jaga Al-Quran dengan baik, baik kita baca, kita pahami, dan kita amalkan isinya. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji pada malam hari ini. Semoga ini bisa memberikan keberkahan kepada kita, akan pentingnya kita untuk mendalami, menghayati isi kandungan di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup, kita azan dulu, nanti ada sedikit tanya jawab. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.